tadi, ayo bangkitkan semangat dalam diri kita masing-masing. Setiap kali ada kemungkaran, ingkari dengan sesuai kemampuan kita masing-masing. Jangan diam. Kalau kita nggak mampu melakukannya sendiri, ngomong kepada yang mampu. Pak, itu ada kemungkaran, boyau dihentikan dan seterusnya. Jadi jangan membiarkan, nasihati. Baik, sementara ini sebelum diakhiri, barangkali ada yang mau bertanya, kami persilakan. Bapak Ibu, itu jelas kemungkaran. Lalu kita sebagai warga biasa, apa yang bisa kita lakukan? Ya ingkari dengan tangan. Perlu nggak bisa, nggak mungkin. Saya siapa kan begitu? Mereka punya modal, ada backing. Datangi, nasihati. Mungkin nggak? Pak, Bu, lalu gimana? Aksesnya nggak ada. Tapi itu jelas kemungkaran. Maka yang terakhir, ingkari dengan hati. Selama kita masih mengingkari dengan hati, insya Allah kita akan selamat. Seandainya Allah turunkan adab, maka orang-orang yang mengingkari walaupun minimal dengan hati, insya Allah Allah akan selamatkan kita. Minimal, seminim. Tapi tadi qalilus samrah, mengingkari dengan hati itu manfaatnya sedikit, ya kan? Nah, maka dibahas tuh di rapat warga. Biasanya kampung warga ada rapat nggak? Ada kumpul warga atau tidak? Ada. Oh, biasanya yang hadir cuma bapak-bapak, ibu-ibu nggak ada. Sampaikan kepada para suami, Pak, apakah panjenengan nggak gelisah di tempat kita begini-begini? Boyo dibahas di rapat warga. Nanti dirapatkan bersama-sama. Nah, lewat warga itulah nanti perwakilan mungkin ke pihak yang berwenang atau bagaimana negosiasi khususnya. Intinya tolong jangan sampai ada kemungkaran. Itu kita sudah usahakan itu, nggak ada perubahan, Bu. Padahal usaha untuk mengingkari kemungkaran sudah terjadi. Seandainya pun Allah turunkan adab, insya Allah kita nggak kena, karena kita sudah berusaha mengingkari kemungkaran lewat cara-cara yang bisa kita lakukan. Tadi lewat warga sepakat, lalu negosiasi, bahkan warga menolak. Kok masih kalah kekuatan warga gitu misalnya. Masih ada. Seandainya Allah turunkan adab, maka warga tersebut yang sudah protes insya Allah tidak. Karena sudah mengingkari kemungkaran, walaupun mungkin belum berubah gitu. Nah, maka yang penting usahakan ikhtiar untuk mengingkari kemungkaran harus terus dilakukan. Yaitu Allah Ta'ala. Bapak Ibu dan sekalian, tadi ada beberapa contoh amalan yang disebutkan di suatu kampung. Apakah itu sesuai dengan sunnah Nabi atau tidak? Malam Jumat yang dibaca Yasinan, tapi juga Al-Mulk, juga Ar-Rahman gitu ya, berubah-ubah. Padahal kalau berdasarkan hadis Nabi, malam Jumat itu yang sunahkan baca apa? Berarti menyelisih sunnah Rasul atau tidak? Baca Quran. Kenapa kok yang dipilih cuma itu saja? Sementara yang jelas-jelas dalam hadis surah Al-Kahfi. Itu sesuai sunnah atau tidak? Kan itu pertanyaannya. Jika tidak, segala sesuatu yang tidak sesuai sunnah itu kemungkaran atau bukan? Baca Quran bukan kemungkaran, betul atau tidak? Betul. Tapi ketika kita mengkhususkan surah tertentu, padahal tidak ada dalilnya, kan gitu. Sementara dalam dalil, dalam hadis Nabi disebutkan yang disunahkan dibaca pada malam Jumat itu adalah surah Al-Kahfi misalnya. Itu sesuai sunnah atau tidak? Sementara kita memilih surah lain, ya kan, yang kita baca dan kita khususkan itu dibaca malam Jumat. Sementara dalil yang menerangkannya tidak ada. Kita mengkhususkan malam Jumat untuk ibadah tertentu tanpa dalil itu saja tidak boleh. Kecuali kalau ada dalil yang menjelaskannya. Tadi ya, ibadah baca surah Al-Kahfi malam Jumat itu jelas dalilnya. Kalau kita mengkhususkan ibadah lain, entah itu sholat, entah itu baca Al-Quran, entah itu puasa di hari Jumat, mengkhususkan itu tidak boleh. Mengkhususkan tanpa dalil. Dulu salah satu istri Nabi Zainab bintu Jahsh puasa hari Jumat, ditanya oleh Nabi, kamu kemarin puasa enggak? Lah ya
tertentu tanpa dalil itu nggak boleh. Itu alasannya kan ini baik, selalu itu jadi alasannya. Tadi kebaikan itu manakala sesuai dengan sunnah. Sesuatu yang baik menurut akal kita, kalau tidak sesuai dengan sunnah baik atau tidak? Tadi menurut akalnya Marwan bin Hakam, khutbah sebelum sholat Id baik atau tidak? Tapi sesuai sunnah atau tidak? Maka diingkari oleh Abu Sayyid. Gitu. Terus dia, ya udah nggak usah ikut saja. Terus diingkari atau tidak? Dinasihati. Boyau kalau kita mau baca surah Al-Kahfi, kepanjangan yang nggak usah dibaca semua bisa nggak? Bisa. Bisa. Bacanya sebagian, sisanya di rumah masing-masing. Bisa kan? Bisa. Itu kan lebih sesuai dengan sunnah. Nah, tinggal bisa nggak loh kita merubah kan gitu? Harusnya bisa kan kita sampaikan kepada pengurus dan seterusnya. Boyau kita sesuai sunnah saja. Yaitu Bapak Ibu dan sekalian azan Allah. Yaitu. Kemudian tadi menghadiri acara setelah kematian seseorang itu apakah sesuai sunnah Rasul atau tidak? Jawabannya tidak. Karena Rasulullah tidak pernah setelah kematian istrinya Khadijah Rasul mengundang orang-orang datang ke rumah beliau untuk adain acara. Ada nggak? Undang orang untuk mendoakan istrinya. Rasul itu seluruh putra putrinya meninggal dunia sebelum beliau, kecuali satu Fatimah. Padahal anak Rasul ada berapa? 7. Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah. Seluruh putra putri Rasul meninggal sebelum beliau kecuali Fatimah. Apa Rasul setelah anak-anaknya meninggal mengundang orang-orang datang ke rumahnya? Tidak ada satu pun riwayat yang menjelaskan sesuatu. Berarti kalau keluarga kita meninggal mengundang orang ke rumah kita, itu sesuai sunnah atau tidak? Tidak. Lalu kita adakan atau tidak? Sebaiknya tidak. Nah kan ini baik, gitu ya. Ini kan baik. Tadi ingat, kebaikan dalam agama kita ini, dalam urusan agama, urusan ibadah itu harus ada contohnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum. Jadi itu. Jadi kita nggak perlu. Lalu gimana kalau saya diundang? Hadir atau tidak? Hadir atau tidak? Hadir atau tidak? Tergantung niat kita ya, niatnya kan. Tergantung niat. Gimana maksudnya? Niatnya silaturahmi. Dia silaturahmi. Ya. Niatnya membaca Al-Quran. Nah, seharusnya tidak perlu Nah, emang silaturahmi harus setelah kematian seseorang? Kan misalnya Bapak Ibu bersimpati untuk mengucapkan bela sungkawa, apakah harus malam-malam? Yang terbaik itu ketika hari itu meninggal, kita datang takziah, bersimpati, doakan, sholatkan jenazah. Itu yang sesuai tuntunan Nabi. Kenapa kita buat-buat yang lain? Contohnya sudah jelas kan? Betul Bapak Ibu? Nah kita itu semuanya gitu, mau buat terlalu kreatif gitu ya, buat inovasi-inovasi yang sebenarnya Nabi tidak mencontohkan. Apakah tidak cukup contoh dari Nabi? Kira-kira jawabannya apa? Contoh dari Nabi cukup atau tidak? Cukup. Apakah kita merasa Nabi kurang sempurna mengajarkan kepada kita? Sudah sangat sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam dinan. Udah sempurna Bapak Ibu, ngapain kita tambah-tambahin? Kan gitu. Seringkali kita itu merasa, wah ini nggak cukup, buatkan. Ya atau tidak? Kan kebanyakan kita seperti itu. Jadi Bapak Ibu sudah merasa cukuplah dengan sunnah Rasul, tidak perlu kita nambah. Gitu. Jadi kalau diundang gimana? Ya minta maaf, mohon maaf Bapak atau Bu, pulau bosan saya. Kita sampaikan baik-baik. Kalau Ustaz,
seandainya kita nggak datang, kemudian kita dianterin makanannya, Nah. ya itu gimana? Seandainya kita diundang, lalu dianterin makanan, terima atau tidak? Terima. Ya terima. Makan atau tidak? Makan. Makan. Nanti orang ngomongin makanannya mau, dagangnya lah. Dalam rangka itu loh, Ustaz, itu kan dalam rangka itu tadi makanan gimana tuh? Dalam rangka makanan lalu kita Makanannya kan ya dalam rangka tahlilan tadi. Karena kita nggak datang, kita diantarin kan Ya. ke rumah. ya. Terus gara-gara itu Itu gimana makan? Bapak Ibu, satu, kalau kita dikasih makanan terima baik-baik. Makan atau tidak makan. Kalau ada orang ngomong makanannya mau, tahlilannya nggak mau misalnya, kan aku tidak minta. Yang bawa ke sini siapa? Kan gitu kalau kita mau jawab. Ya nggak? Oh nggak minta kok. Lama-lama akhirnya nggak akan mungkin dibawain lagi Bu. Ya Allah nggak pernah bawa datang apa yang dikasih? Nggak usah. Itu pasti. Iya. Dan itu kami alami, kami sendiri mengalami itu. Awalnya ini datang, ya terima makan, alami. Tapi lama-lama nih orang nggak pernah hadir kalau diundang. Terus nggak usah dikasih. Ya nggak apa-apa. Gitu. Jadi nggak usah pakai wudhu. Kalau udah punya ilmu, amalkan ilmu. Kalau ingin selamat, amalkan ilmu. Ikuti sunnah, taati Allah dan Rasul. Insya Allah berkah. Itu jadi jangan selalu merasa tidak enak oleh orang-orang yang tadi melakukan sesuatu yang tidak sesuai sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah seringkali kan kita merasa tidak enak kan? Ya itu yang kami pahami. Bapak Ibu mungkin sebagian kita berat menerima ini kan ya. Ada sebagian kita. Nah, tapi renungkan bahwa yang kalau kita ingin selamat kata Nabi apa? Ya. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Hendaklah kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah para khulafa'ir rasyidin. Tamassaku biha, pegang teguh sunnahku itu. Wa adu 'alaiha bin nawadid, wa adu 'alaiha bin nawadid. Gigit dia keras-keras dengan gigi geraham. Artinya pegang teguh. Karena sebelumnya harus bilang. Ya. Nah, sesungguhnya orang yang hidup membadi, ya, satarawna ikhtilafan katsira. Nanti kalian akan melihat perbedaan pendapat banyak sekali. Man ya'is minkum ba'di, barang siapa orang yang hidup di antara kalian setelah aku mati kata Rasul, fasayarah tilafan katsira. Dia akan melihat banyak sekali perbedaan pendapat. Rasul sudah ngomong dulu jauh-jauh hari. Fasayarah tilafan katsira. Dia pasti akan melihat banyak sekali perbedaan. Bapak Ibu melihat nggak banyak perbedaan? Di kampung kita, tata cara ibadah, ritual-ritual tertentu kan banyak. Lalu apa petunjuk Nabi ketika kita melihat banyak perbedaan? Tadi, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin tamassaku biha wa addu 'alaiha bin nawadid. Itu tuntunan Nabi. Ikuti sunnahku, sunnah khulafa'ir rasyidin. Berpegang teguh dengan sunnahku. Gigit dia dengan gigi geraham. Kalau kita ingin selamat itu caranya. Jangan menyelisih sunnah Rasul. Pasti kita akan melihat banyak perbedaan. Maka berpegang teguhlah kepada sunnah. Segala sesuatu yang tidak sesuai sunnah tidak perlu diikuti. Walaupun semua orang kampung melakukan, gimana tuh? Ya sama. Yang jadi tolak ukur kebenaran, banyaknya orang melakukan atau sunnah? Jelas ya? Ibu terakhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya, di kampung saya itu banyak ibu-ibu
jilbab. Terus roknya pendek, bekas-bekasnya juga. Apakah itu kemungkaran? Yang satu lagi, begini, kalau dia pergi pengajian, rapi Ustaz, rapi banget gitu. Kalau udah membuat malu, buka semua. Terus yang satu lagi Ustaz, kalau kita baca surat Al-Kahfi, misalnya kita berkumpul di rumah, misalnya 10 orang, kita baca sampai selesai, dibagi itu 10 ayat. Apakah itu dasar? Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ibu-ibu. Kalau di kampung kita banyak ibu-ibu muslimah, ya, pakaiannya itu tadi pakai daster, betisnya kelihatan, belanja nggak pakai kerudung. Itu kemungkaran bukan? Iya. Iya, kemungkaran. Lalu ibu ingkari atau tidak? Gimana cara mengingkarinya? Ingatkan harus. Bu, panjenengan udah ngaji kok masih seperti itu kan gitu. Itu kan seluruh tubuh manusia, seluruh badan perempuan itu kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Maka kalau di ruang terbuka ibu-ibu ya tutup auratnya kecuali wajah dan telapak tangan. Nyapu di depan teras rumah, nggak usah ke warung lah, nyapu depan teras rumah. Tuh pakai kerudung ya? Harus pakai, karena di ruang terbuka. Gitu. Tapi banyak kan ibu-ibu nyapu di teras rumahnya nggak pakai kerudung, pakai daster atau banyak kan? Boro-boro gitu ke warung aja berani kan gitu. Itu kemungkaran ya Bapak Ibu. Karena seorang mukmin jelas kan Nabi dalam Al-Quran Allah bilang, ya, wahai Nabi, Qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin an yudnina jalabibihinna. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan wanita-wanita mukminin supaya mereka menjulurkan jilbab mereka. Nah, itu lebih mudah untuk dikenal dan supaya kalian tidak disakiti. Itu ada dalam surah Al-Ahzab. Ya, dalilnya bahwa wanita mukminah itu harus menutup seluruh auratnya, menjulurkan jilbabnya. Nah, itu diantaranya nanti banyak dalil yang disebutkan dalam Al-Quran maupun hadis, atau misalnya dalam surah An-Nur ayat 31 juga ada itu. Qul lil mu'minat dan seterusnya. Dan dulu kami awsarihinna wa yahfadna furujahunna wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Jangan menunjukkan perhiasan mereka kecuali apa yang nampak saja. Apa yang nampak itu para ulama sudah mengatakan yaitu wajah dan kedua telapak tangan. Selain itu harus ditutup. Walaupun nanti sebagai ulama lain bahkan seluruh tubuhnya kecuali matanya saja ada juga. Ya, seluruh ada seperti Syekh Muhammad bin Shalih ini itu beliau mengatakan bahwa wanita muslimah itu wajib bercadar karena seluruh isi-isi Nabi bercadar. Nah, itu nanti ada dua pendapat. Ada sebagian tidak wajib tapi itu keutamaan. Kalau ada yang bisa bercadar itu yang paling utama. Seandainya tidak bisa hanya kelihatan wajahnya maka itu tidak berdosa. Tapi yang paling utama tentu juga menutup bin-niqab munaqab. Itu. Jadi tadi aku ceritakan itu jelas kamu. Kemudian yang terakhir tadi apa? Al-Kahfi dibaca 10 ya. Membaca surat Kahfi 10-10 gantian itu bagaimana? Kalau kita kembali kepada hadis Nabi sih baca masing-masing, baca sendiri. Apakah harus selesai? Tidak harus. Kan mama amartukum bisyai'in fa'tu masyitum. Apa yang aku perintahkan kepada kalian, lakukanlah semampu kalian. Kalau kita tidak mampu baca seluruhnya, sebagian boleh atau tidak? Boleh. Kalau nggak mampu seluruhnya. Nah, jadi sesuai kan fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah semampu kan? Waduh, saya capek kalau baca semuanya. Ya, saya mampunya hanya ya semampu kita aja. 1 halaman, 2 halaman udah capek lah, sudah istirahat. Yang penting ada usaha. Yaitu Bu. Jadi tak harus kumpul gimana? Kumpulnya bersama-sama. Jika dalam rangka untuk
pembelajaran gitu, supaya semangat pembelajaran bisa saja yang lain nyimak. Yang tapi syaratnya ketika yang satu baca, yang lain nyimak. Jangan semua baca, yang lain mendengarkan. Ketika ada yang salah itu diperbaiki. Nah itu berdasarkan hadis tadi ya. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah summa yatluna kitaballah wa yatadarasunahu. Tidaklah suatu kaum berkumpul di rumah dari rumah-rumah Allah lalu mereka membaca Al-Quran, saling mempelajari Al-Quran, illa ghasyiyatuhur rahmah, kecuali mereka akan dinaungi oleh rahmat Allah Ta'ala. Wa nazalat alaihim sakinah, akan turun kepada mereka ketenangan. Wa hafat alaihimul malaikah, mereka akan dikelilingi oleh para malaikat. Wa dzakarahumullahu fi man indah, Allah akan membangga-banggakan mereka di hadapan makhluk yang ada di dekat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kalau kita duduk bersama gitu baca Quran atau seperti ini majelis ilmu, itu keutamaan. Jadi bisa saja dilakukan. Wallahu a'lam. Baik Bapak Ibu, mari kita akhiri dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma qsim lana min khashyatika ma yahulu bainana wa baina ma'asik wa min al-yaqini ma yuhawwilu bihi alaina musibati dunya wa min ta'ati ma yuballighuna bihi jannatak. Allahumma mahdina bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wa ansurna 'ala man 'adana. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, janganlah Engkau timpakan musibah terhadap agama kami. Wa la taj'al dunya akbar hammina, dan janganlah Engkau jadikan dunia sebagai tujuan terbesar hidup kami. Wa la mablagha ilmina, dan janganlah Engkau jadikan dunia sebagai tujuan tertinggi hidup kami ya Allah. Allahumma la tusallit alaina man la yarhamna. Ya Allah, janganlah Engkau kuasakan kepada kami orang-orang yang tidak sayang kepada kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa baraka wa sallama ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin amin ya Allah. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya, dan mohon maaf apabila yang kami sampaikan ada kesalahan dan kekeliruan. Dan kami akhiri bila kita berhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.